Hai guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sudah belajar belum hari ini? Yuk belajar dulu. Tapi sebelumnya baca doa dulu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pelayanan farmasi klinik, di mana pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pelayanan farmasi klinik meliputi yang pertama, pengkajian resep. Pengkajian resep meliputi administrasi, kesesuaian farmaseutika, dan pertimbangan klinis. Kajian administrasi meliputi yang pertama, ada nama pasien, umur, jenis kelamin, dan berat badan. Yang kedua, ada nama dokter, nomor surat izin praktek, alamat, nomor telepon, dan paraf. Yang ketiga, ada tanggal penulisan resep. Selanjutnya, kajian kesesuaian farmaseutik meliputi yang pertama, bentuk dan kekuatan sediaan. Yang kedua, stabilitas, dan yang ketiga, kompatibilitas atau ketercampuran obat. Pertimbangan klinis meliputi yang pertama, ketetapan indikasi dan dosis obat. Yang kedua, aturan, cara, dan lama penggunaan obat. Yang ketiga, duplikasi atau polifarmasi. Yang keempat, reaksi obat yang tidak diinginkan atau alergi, efek samping obat, dan manifestasi lain klinis. Yang kelima, kontraindikasi, dan yang keenam, interaksi. Jika ditemukan keadaannya ketidaksesuaian dari hasil pengkajian, maka apoteker harus menghubungi dokter penulis resep. Nah, selanjutnya ada dispensing, terdiri dari penyiapan, penyerahan, dan pemberian informasi obat. Setelah melakukan pengkajian resep, dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan obat sesuai dengan permintaan resep. Mulai dari menghitung kebutuhan jumlah obat sesuai dengan resep, kemudian dengan mengambil obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluarsa, dan keadaan fisik obat. Yang kedua, melakukan peracikan obat bila diperlukan. Yang ketiga, memberikan etiket sekurang-kurangnya meliputi untuk obat luar diberikan warna biru. Untuk obat dalam atau oral diberikan etiket berwarna putih. Dan menempelkan label kocok dahulu pada sediaan bentuk suspensi atau emulsi. Selanjutnya, memasukkan obat ke dalam wadah yang tepat dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan menghindari penggunaan yang salah. Setelah penyiapan obat, dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan, serta jenis dan jumlah obat, atau kesesuaian antara penulisan etiket dengan resep. Yang kedua, memanggil nama dan nomor tunggu pasien. Yang ketiga, memeriksa ulang identitas dan alamat pasien. Yang keempat, menyerahkan obat yang disertai pemberian informasi obat. Yang kelima, memberikan informasi dengan cara penggunaan obat dan hal-hal yang berkaitan dengan obat, antara lain manfaat obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat, dan lain sebagainya. Kemudian, penyerahan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat, mungkin emosinya tidak stabil. Yang ketujuh, memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya. Yang kedelapan,
membuat salinan resep sesuai dengan resep asli dan paraf oleh apoteker apabila diperlukan. Selanjutnya, menyimpan resep pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, apoteker membuat catatan pengobatan pasien dengan menggunakan formulir 5 sebagaimana terampil sebagai ini ya teman-teman. Apoteker di apotek juga dapat melayani obat non-resep atau pelayanan swamedikasi. Apoteker harus memberikan edukasi kepada pasien yang memerlukan obat non-resep untuk penyakit ringan dengan memilihkan obat bebas atau obat bebas terbatas yang sesuai. Nah, selanjutnya pada pelayanan farmasi klinik yang ketiga yaitu mengenai pelayanan informasi obat atau PIO, di mana pelayanan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek menggunakan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien, atau masyarakat. Informasi mengenai obat termasuk obat resep, obat bebas, dan obat herbal. Informasi meliputi dosis, bentuk sediaan, formulasi khusus, rute, dan metode pemberian, farmakokinetik, farmakologi, terapeutik, dan alternatif, efikasi, keamanan, penggunaan pada ibu hamil dan menyusui, efek samping, interaksi, stabilitas, ketersediaan, harga, sifat fisika atau kimia dari obat, dan lain-lain. Yang keempat yaitu konseling, di mana konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga pasien untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasien. Selanjutnya, yang kelima yaitu pelayanan kefarmasian di rumah atau home pharmacy care, di mana apoteker sebagai pemberi layanan diharapkan juga dapat melakukan pelayanan kefarmasian yang bersifat kunjungan rumah, khususnya untuk kelompok lansia dan pasien dengan pengobatan kronis lainnya. Yang keenam yaitu pemantauan terapi obat atau PTO, merupakan proses yang memastikan bahwa seorang pasien mendapatkan terapi obat yang efektif dan terjangkau dengan memaksimalkan efikasi dan meminimalkan efek samping. Selanjutnya yaitu monitoring efek samping obat atau MESO, di mana kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi atau memodifikasi fungsi fisiologis. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber daya kefarmasian, di mana pelayanan kefarmasian di apotek diselenggarakan oleh apoteker, dapat dibantu oleh apoteker pendamping dan atau tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi, surat izin praktek, atau surat izin kerja. Nah, dalam melakukan pelayanan kefarmasian, seorang apoteker harus menjalankan peran, yaitu yang pertama, untuk pemberi layanan. Jadi, apoteker sebagai pemberi layanan harus berinteraksi dengan pasien. Apoteker harus mengintegrasikan pelayanannya pada sistem pelayanan kesehatan secara berkesinambungan. Yang kedua, yaitu pengambil keputusan. Apoteker harus mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Yang ketiga, komunikator. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan pasien maupun profesi kesehatan lainnya sehubungan dengan terapi pasien. Oleh karena itu, harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang keempat, pemimpin. Apoteker diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin.
Kepemimpinan yang diharapkan meliputi keberanian mengambil keputusan yang empati dan efektif, serta kemampuan mengkomunikasikan dan mengelola hasil keputusan. Selanjutnya, yang kelima yaitu pengelola. Apoteker harus mampu mengelola sumber daya manusia, fisik, anggaran, dan informasi secara efektif. Apoteker harus terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesi melalui pendidikan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu peneliti, di mana apoteker harus selalu menerapkan prinsip atau kaidah ilmiah dalam mengumpulkan informasi sediaan farmasi dan pelayanan kefarmasian dan memanfaatkannya dalam pengembangan dan pelaksanaan pelayanan kefarmasian. Selanjutnya yaitu mengenai sarana dan prasarana. Apotek harus mudah diakses oleh masyarakat. Sarana dan prasarana apotek dapat menjamin mutu kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta kelancaran praktik pelayanan kefarmasian. Nah, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pelayanan kefarmasian di apotek meliputi sarana yang memiliki fungsi. Yang pertama yaitu ruang penerimaan resep, di mana ruang ini sekurang-kurangnya terdiri dari tempat penerimaan resep, yaitu 1 set meja dan kursi, serta 1 set komputer. Ruang penerimaan resep ini ditempatkan pada bagian paling depan dan mudah terlihat oleh pasien. Yang kedua, yaitu ruang pelayanan resep dan peracikan atau produksi sediaan secara terbatas. Yang ketiga, yaitu ruang penyerahan obat, di mana ruang ini berupa counter atau penyerahan obat yang dapat digabungkan dengan ruang penerimaan resep. Yang keempat, yaitu ruang konseling. Ruang konseling sekurang-kurangnya memiliki 1 set meja dan kursi konseling, lemari buku, buku-buku referensi, leaflet, ploster, alat bantu konseling, buku catatan konseling, dan formulir catatan pengobatan pasien. Yang kelima, yaitu ruang penyimpanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, di mana ruang penyimpanan harus diperhatikan kondisi sanitasi, temperatur, kelembapan, ventilasi, pemisah untuk menjamin mutu produk yang aman, dan baik untuk sediaan yang akan dijual. Selanjutnya yaitu adalah ruang arsip. Ruang arsip dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan kefarmasian dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluasi mutu pelayanan kefarmasian. Evaluasi mutu di apotek dilakukan terhadap, yaitu yang pertama mengenai mutu manajerial. Yang pertama kita akan bahas mengenai metode evaluasi, di mana yang pertama ada audit, di mana audit merupakan usaha untuk menyempurnakan kualitas pelayanan dengan pengukuran kinerja bagi yang memberikan pelayanan dengan menentukan kinerja yang berkaitan dengan standar yang dikehendaki. Oleh karena itu, audit merupakan alat untuk menilai, mengevaluasi, menyempurnakan pelayanan kefarmasian secara sistematis. Yang kedua yaitu ada review, di mana review merupakan tinjauan atau kajian terhadap pelaksanaan pelayanan kefarmasian tanpa membandingkan dengan standar. Review dilakukan oleh apoteker berdasarkan hasil monitoring terhadap pengelolaan sediaan farmasi dan seluruh sumber daya yang digunakan. Yang ketiga yaitu observasi. Dilakukan oleh apoteker berdasarkan hasil monitoring terhadap seluruh proses pengelolaan sediaan farmasi. Kemudian metode yang kedua yaitu indikator evaluasi mutu. Meliputi kesesuaian proses terhadap standar. Yang kedua yaitu efektivitas dan efisiensi. Nah, selanjutnya untuk mutu pelayanan kefarmasian klinik menggunakan metode evaluasi mutu yang pertama yaitu audit,
dilakukan oleh apoteker berdasarkan hasil monitoring terhadap proses dan hasil pelayanan farmasi klinik. Yang kedua ada review, dilakukan oleh apoteker berdasarkan hasil monitoring terhadap pelayanan farmasi klinik dan seluruh sumber daya yang digunakan. Yang ketiga yaitu survei, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Survei dilakukan oleh apoteker berdasarkan hasil monitoring terhadap mutu pelayanan dengan menggunakan angket atau kuesioner atau wawancara secara langsung. Yang keempat yaitu observasi. Observasi yaitu pengamanan langsung aktivitas atau proses dengan menggunakan checklist atau perekaman. Observasi dilakukan oleh berdasarkan hasil monitoring terhadap seluruh proses pelayanan farmasi klinik. Nah, yang kedua ada indikator evaluasi mutu, di mana indikator yang digunakan untuk mengevaluasi mutu pelayanan yaitu yang pertama, mengenai pelayanan farmasi klinik diusahakan zero defect dari medication error. Yang kedua, standar prosedur operasional atau SPO. Yang ketiga, lama waktu pelayanan resep antara 15-30 menit. Yang keempat, keluaran pelayanan kefarmasian secara klinik berupa kesembuhan penyakit pasien, pengurangan atau hilangnya gejala penyakit, pencegahan terhadap penyakit atau gejala, memperlambat perkembangan penyakit. Nah, itu tadi semua ya teman-teman mengenai standar pelayanan kefarmasian di apotek. Sebagaimana standar ini ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek. Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian di apotek, diperlukan komitmen dan kerjasama semua pemangku kepentingan. Hal tersebut akan menjadikan pelayanan kefarmasian di apotek menjadi semakin optimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh pasien dan masyarakat, pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Terima kasih ya teman-teman sudah belajar bareng hari ini. Besok kita belajar apa lagi ya? Komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.